Bagaimana kalau kita buat aliansi wartawan Arek Surabaya, Bang? Ini organisasi atau premanisme? Ya, enggak apa-apa, Areknya tidak ada. Karena saya kalau masuk Arek, banyak yang bukan orang Surabaya. Bengkel jurnalis ini juga kita memberikan pemahaman jati diri seorang jurnalis. Anda penulis yang produk jurnalis atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cacamu, Cangkir Jamu, dalam program Cangkruan Karo Mikir bersama saya Abdul Muiz. Dan di studio berapa ini ya? Saking banyaknya studio nih. Studio 8 istimewa. Ini studio yang di sebelah itu ada 1 sampai 7. Ini ada studio 8. 61. Dan tamu kita kali ini, sohib lama ini, Bang Nurdin Longgari. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bersua. Alhamdulillah. Di masa pandemi ini ya. Alhamdulillah. Sehat Bang? Sehat, harus sehat kita ini. Kita pernah sama-sama satu profesi. Sama-sama di JTV. Reuni ini ya. Reuni ini, kita reuni di tempat Ya, ini. bukan persoalan reuni. Kita pernah di satu alma mater, bukan. Tapi tua-tua masih keladi. Oh, ya. Nggak boleh tua ya? Nggak boleh tua. Kita harus semangatnya tetap muda. Iya. Jadi kalau ada yang manggil kita Bapak, tolong diralat. Panggil Abang aja. Abang. Nah, atau makanya programnya ya, Cangkir ya, Camu, bukan Abang. Jangan Abang. Ya, kalau Abang kembali lagi. Jenggot nggak boleh ada. apa-apa, nggak apa-apa. Kumis boleh putih. Kumis boleh putih, jenggot boleh putih. tapi Panggilan semangat. Bang Nurdin dan Camu begitu. Ya, jadi sobat, Bang Nurdin ini ketika sama-sama di JTV, beliau eksekutif produser. Saya juga eksekutif produser, sama-sama. tapi saya di pemerintahan. Beliau di produksi. Tapi juga berurusan dengan para jurnalis. Ya. Jadi ketika beliau mendirikan Aliansi Wartawan Surabaya, judulnya AWS. Kalau AWS kita ingat di Kapasari, betul. Akademi Wartawan Surabaya. Ya. Tapi karena sudah ada Istighosa, kayaknya diambil sama teman-teman wartawan di Surabaya itu untuk membentuk Aliansi Wartawan Surabaya. Kenapa pakai nama AWS Bang Nurdin? Jadi gini, semangat AWS ini 2020 9 Februari. Habis ada acara HPN, ketika itu kita kumpul dengan teman-teman. Kita berdiskusi ya. Kebetulan waktu itu kita diundang di dekat Marriott Hotel Sheraton. Oh, di Sheraton. Di Sheraton Ya, itu di ada Surabaya, acara ya, di Surabaya. Hanya kumpul-kumpul di sebuah hotel. Kita ngobrol bagaimana di Surabaya ini perlu ada aliansi kita juga, karena banyak perkumpulan di sini sebenarnya. Perkumpulan jurnalis itu banyak sekali. Segudang. Segudang lah. Bahkan Stadion ya. Karena jumlah wartawannya sudah luar biasa. Ya, kasusnya juga persoalan juga banyak. Kita kan perlu konsentrasi visi misinya ini harus apa dulu. Jangan asal membentuk, sudah dibentuk, dikukuhkan, sudah hilang. Dan kita tidak kepengen begitu ya. Akhirnya teman-teman, bagaimana kalau kita buat aliansi wartawan Arek Surabaya, Bang? Oh, Arek Surabaya. Tadinya Arek Surabaya. Awas, disingkat Awas. Awas, ada Bang Nurdin ini. Kalau Awas ini ngeri. Kalimatnya ngeri-ngeri juga. Jadi nanti terkesan bahwa ini organisasi atau premanisme yang datang. Ya, ngeri apa ngeri? Ini ngeri. Itu bahaya. Ini wartawan. Akhirnya saya bilang gini, coba tidak menggunakan nama Awas. Ya, enggak apa-apa, Areknya tidak ada. Karena saya kalau masuk Arek, banyak yang bukan orang Surabaya kan, jadi wartawan di Surabaya. Iya. Kayak kalau saya. Arek itu di Madura Arit. Arit. Senjata. Kalau Surabaya manusianya. Akhirnya teman-teman, apa bagusnya Bang? Ya sudah, Aliansi Wartawan Surabaya, tidak pakai Areknya. Kita buat aktenya, kita buat Kemenkumhamnya semua dulu. Akhirnya kita urus. Jadi legalitasnya legalitas kita urus. Alhamdulillah keluar, dan di situ juga singkatannya diterima, AWS. Nggak ada, belum ada. Saya pikir dulu ada Akademi Wartawan Surabaya, mungkin tidak menggunakan singkatan atau bagaimana ya, kita tidak tahu anunya. Iya. Tapi karena singkatan AWS ini dilegalkan oleh Kemenkumham, ya sudah jalan kita.
Woi, bersyukurlah bersyukur nama. Itu nama tahun berapa itu? Sudah lama sekali dan itu punya sejarah. Sejarahnya luar biasa. Banyak wartawan hebat lahir dari AWS. Nah, akhirnya teman-teman sepakat kita membuat dulu kegiatan-kegiatan biasa waktu itu. Pas saat pandemi kita berkunjung, bagaimana kita kumpul-kumpul, bawakan makanan ke warga yang jangankan buat anaknya atau tetangganya, dia saja tidak bisa makan. Khususnya wartawan. Ya, kalau bukan umum. Kita ke masyarakat umum dulu. Kalau kita berikan beras, kompornya tidak ada. Nah, ini untuk masaknya bagaimana? Mendingan nasi jadi yang kita antarkan. Matengan. Ya, itulah yang dilakukan rekan-rekan sahabat-sahabat, karena kami menggunakan kalimat sahabat di AWS. Jadi sahabat-sahabat AWS untuk turun ke lapangan untuk memberikan. Kalau kita beri barang, terkadang ada yang nakal juga. Nanti pulang kita dijual itu. Mendingan kita kasih aja kan. Kita kasih yang harus bisa dikonsumsi malam itu. Terus anggotanya dari media apa aja? Bermacam-macam media, Camu. Jadi AWS ini bukan organisasi media. Kami adalah lembaga jurnalis, organisasi perkumpulan jurnalis, maksudnya gitu. Jadi siapa saja boleh, yang penting dari media manapun. Dari media manapun. Yang penting tanda tangan fakta integritas. Kita punya fakta integritas. Jelas jadi. Tidak asal masuk jadi anggota. Ada seleksinya. Ada seleksi. Kalau kita melihat dari seleksi, memang dia harus diakui oleh medianya. Salah satu punya media. Ya, punya media. Kedua, kalau dia ber-UKW, alhamdulillah kita juga. Bukan syarat utama. Bukan syarat utama, karena banyak yang tidak. Ya, banyak yang tidak ber-UKW. Nah, tujuannya begini. Tadinya ada semangat rekan-rekan sahabat-sahabat Surabaya ini, wartawan Surabaya mau masuk PWI. Tapi kan organisasi lama. Organisasi lama. Tapi terganjal di situ. Syaratnya adalah harus melalui UKW. Oh ya. Itu salah satu syarat. Memang harus ada. Sekarang kalau sahabat yang tidak ber-UKW, siapa yang merangkul? Ya, padahal mereka berprofesi sebagai jurnalis, beraktivitas terus. Akhirnya sudahlah kami merangkul. Jadi berangkat dari kepedulian aja di situ. Lalu teman-teman bertanya itu juga bahwa AWS ini nanti kemana kita? Dibawa kemana? Iya. Jadi saya bilang gini, saya ini seniman dulu, sampai sekarang sih. Iya. Saya di teater, dulu saya terobsesi dengan Mas Willy, W.S. Rendra. Ketika membuat bengkel teater, muncul pertanyaan sama. Kenapa harus bengkel? Ya, kenapa bengkel teater? Pembentukannya dia. Ya, ini pembentukan jati diri seorang seniman teater. Keren. Akhirnya itulah yang kita pakai. Ada bengkel jurnalis. Bengkel jurnalis yang dikelola nanti oleh AWS. Nah, bengkel jurnalis ini juga kita memberikan pemahaman jati diri seorang jurnalis. Anda penulis yang produk jurnalis atau tidak nih? Ya, saya ingat ketika masuk Jawa Pos. Siap. Saya dari Liberty Memorandum. Betul. Masuk Jawa Pos di bengkel sama Pak Dahlan. Ya, itu bengkel. Namanya bengkel wartawan Jawa Pos. Kita juga di bengkel juga. Nggak niru. Tidak niru sih, tapi kalau itu ya kita ambil dari situ. Bukan tidak niru, tapi istilah itu ya Rendra bengkel. Tapi sedikit saya ambil pengalaman dari JTV juga. Ketika di mana kita digembleng ya bengkel. Buat menjadi wartawan JTV. Buat produksi dulu kamu. Ya. Ke lapangan dulu. Enggak semudah itu mendapatkan tidak semudah itu ID card. Dulu kita tidak di ID card kan. Istimewa. Turun dulu. Lama baru ada ID card. Oh ya, konsep ini berawal dari ide siapa? Kebetulan ide saya juga. Dengan bersama teman-teman. Sampean sebagai saya pembina dan pendiri. Oh, pembina dan pendiri. Ya. Kemudian ketuanya siapa? Martuji. Dipanggilnya Cak Tuji. Sekarang aktif di Info News. Dulu dari Viva. Oh, Viva. Ya. Sekarang bikin sendiri. Ya baguslah kalau mau mandiri. Ya. Ada catatan jangan membuat media tanpa ada tidak legal maksudnya. Kelegalannya itu ya harus punya PT. Tapi yang jelas anggota teman-teman jurnalis atau wartawan, kayaknya kita nggak pantas menyebut jurnalis karena di sini aliansi wartawan. Ya. Mungkin ada aliansi jurnalis kan. Kita tetap pakai wartawan. Karena wartawan itu khasnya Surabaya, Indonesia. Ya. Kalau pemberita di Malaysia, pemberita kita wartawan.
pewarta. Pewarta kita. Ya, kita kembali kepada tadi bahwa pendirinya juga mantan orang media, TV ya. Yang ketuanya juga orang media juga. Orang media. Anggotanya untuk mendapatkan akreditasi atau diakui menjadi anggota AWS itu syaratnya apa aja, Pak? Nah, syaratnya ya itu tadi yang saya katakan bahwa mereka wajib dari sebuah media. Medianya jelas, bukan harus media jelas, punya PT. bukan yang punya PT. Berapa lama dia berkecimpung di dunia berkarya di kita ada syaratnya? kalau PBI syaratnya gitu. tidak kita ambil dari berapa lamanya ya. Karena kita mau ini semangat bengkelnya iya, jadi kita tidak boleh dia akan di bengkel ya, kita akan kenteng dia mau jadi sepatu apa mau bagaimana sebelum masuk ke bengkel kita minum dulu, Bang. Ya tos ini dia betul-betul saudara kita JTV masih terasa. Alhamdulillah. Kopi saya pahit. Pahit kopi saya. Sama dengan saya ini. Berarti sama-sama revolusi. Tapi agak ada manisnya. Ya. Ada manisnya dikit karena saya bilang gini, kalau terlalu pahit juga kita ini sudah pahit. Saya ini sudah pahit dikasih pahit lagi, jangan kasih manis-manis dikit. Ya. Jadi biar semangat. Biar semangat. Ada energi gitu. Oh ya Bang Nuri, tadi kan Abang bicara tentang wartawan yang bergabung. Iya. Itu bisa dari semua kalangan, tidak perlu harus punya pengalaman inilah itulah, tapi akan di bengkel. Akan di bengkel di situ. Bentuk bengkelnya nanti berapa lama dan untuk apa di bengkel? Jadi begini. Kan seharusnya tugas medianya. Iya, tugas medianya memberikan bengkel. Artinya tapi ini AWS. Tapi AWS ini karena begini, kami melihat bahwa media ini kan setelah memberikan ID card, cari berita bagaimana caranya apa atau saya tidak mau tahu. Nah, ini kan begini. Autodidak, betul. Nah, kalau bengkel ini tidak kita berikan pelatihan. Ada pelatihan jurnalis, pemahaman terhadap terkait undang-undang pers, produk-produk yang Anda keluarkan ini, metode penulisan, produk jurnalis atau bagaimana ini dalam bentuk metode penulisan. Jangan sampai gebuk orang ada alasan lain. Nah, ini tidak boleh. Wartawan jangan bergaya begitu. Mendingan sekalian kalau mau jadi preman aja. Ya datang nyopet kiri kanan sekalian. Kalau mau jadi wartawan ya tidak boleh gitu caranya. Intelektual. Jadi jangan. Tapi saya juga tidak salahkan Jamu. Karena terkadang kita tidak tahu basic pendidikannya. Tiba-tiba dia sudah jadi wartawan. Dan itu bukan menjadi syarat untuk masuk aliansi. Kalau masuk di aliansi kan kita bisa ber-UKW kan harus ada ijazah SMA. SMA minimal. Nah, minimalnya kan itu SMA. Jadi harus ada ijazahnya juga supaya kita bisa UKW kan. Jadi berarti di bengkel dipersiapkan untuk ikut UKW. Itulah AWS. Ketika dia sudah ber-UKW maka dia sudah berkompeten. Bukan belum berkompeten. Selama di bengkel gratis atau gratis? Tidak ada. Kami tidak memungut biaya. Oh, istimewa. Kita tidak mau. Dan kita berikan pemahaman bahwa mari sahabat-sahabat wartawan, berikanlah rezeki kepada keluargamu dengan cara menjaga keluarga kita dari api neraka. Api neraka itu yang kita lakukan. Ini ketahuan ya orang Makassarnya nih. Iya. Harus jaga itu. Iya. Jangan sampai kita menjadi wartawan. Datang ke sana gebukin orang, membabi buta, sakit kita datang lagi. Padahal babinya tidak buta. Babinya tidak buta, melek babinya. Melek banget. Iya. Tapi haram. Haram. Nah akhirnya datang, ini ada berita. Kita juga harus memberikan juga pemahaman kepada sahabat-sahabat wartawan. Anda kalau sudah datang ke sana harus ada tujuan. Memberikan linknya, ya jangan asal memberi link. Nanti datang ke sana bagaimana? Saya mau klarifikasi, ini gak ada kalimat begitu. Saya bilang ini salah dengan kalimat klarifikasi. Berarti Anda sudah salah, datang ke sana. Tapi kalau kalimat Anda mau konfirmasi, monggo. Kan begitu caranya. Balance itu. Ya, ini yang terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah penawaran mau take down atau lanjut berita. Ini bahaya. Ini merusak. Kalau sudah ada wartawan kena, semua kita juga ini yang merasa berprofesi wartawan juga. Artinya AWS mengembalikan ke hati nurani seorang jurnalis. Memurnikan kembali bahwa pers itu adalah alat perjuangan. Dan mediator yang benar-benar ini kita adalah seorang pewarta.
Iya, mediasi yang bagus. Sesuai dengan aturan. Jadi ada aturan-aturan jurnalis yang aturan-aturan pers yang harus kita jalan. Itu visinya ya. Itu visi kita. Misinya tadi wartawan harus berakreditasi. Ya, betul itu. Ya, berkompetensi. Menjadi wartawan mulai dari muda, madya dan utama. Utama terserah lah. Utama mau pimpinan. Sudah jadi pimpinan kalau utama. Sudah berapa calon wartawan muda yang sudah terakomodasi? Kita masih ada 73 anggota itu, yang masuk ke AWS. Itu domisili Surabaya? Domisili Surabaya semua. Wajib domisili Surabaya? Wajib domisili Surabaya. Kenapa kami sahabat-sahabat yang ada di AWS ini tidak menuju ke sana, ke harus provinsi atau bagaimana, Jawa Timur, jangan dulu lah. Di Surabaya. Kita harus ingat dulu, PWI lahir itu di Solo. Iya. Solo dulu dia besar kamu wartawan itu. Iya. Lalu besar kemana-mana. Mudah-mudahan kita bisa ikutin jejaknya itu. Iya. AWS juga bisa. Iya. Markasnya di mana, Bang? Markasnya di Jaksa Agung 21. Wow. Sudah ada faktualnya. Tempatnya di sana. Dan bengkelnya di situ. Bengkelnya juga di situ. Nah, yang membengkel ada kerjasama ini, mudah-mudahan MOU ini terlaksana bersama perguruan tinggi Universitas Juang 45 yang ada di Jalan Meja Sukono. Nah, kebetulan kita ada usulan untuk membuat prodi jurnalis. Oh, di sana ya. Supaya prodi, kalau yang ada sekarang ini kan prodi komunikasi dan televisi. Ya. Nah, karena banyak orang-orang TVRI di situ. TVRI banyak di situ. Nah, kita kepingin televisi jalan, jurnalisnya juga jalan. Jadi artinya AWS ini kan juga Bang Nurdin dulu orang broadcast orang media televisi. Betul. Akan ada materi-materi tentang jurnalistik TV. Insya Allah jurnalistik TV sangat penting. Ya. Penting juga itu. Wah, ini seperti ini sekarang ini jatimnews.id ini kan bagian dari jurnalistik televisi. Iya. Melalui digital. Virtualisasi, webinarnya apanya semua kan ini. Dan di AWS akan diberikan materi-materi seperti itu semua. Insya Allah kita tetap memberikan seperti itu. Jadi luar biasa. Jurnalis bukan hanya online saja, media cetak, media televisi, broadcast itu juga kita harus berikan. Dan akan diberikan semua. Diberikan semua itu. Secara gratis. Gratis, tidak ada ini. Pungutan. Untuk melakukan UKW insya Allah dalam bulan ini setelah mendekati akhir mungkin saya ke Dewan Pers untuk mendaftarkan juga sebagai penyelenggara perkumpulan yang bermitra. Oh begitu. Nantinya mungkin bisa. Nanti saya carikan bagaimana caranya sahabat-sahabat ini ber-UKW tanpa biaya. Jadi jangan sampai UKW ini dijadikan lahan bisnis. Akhirnya siapa saja bisa ikut. Yang penting ada duitnya, lulus. Nah ini bahaya. Kualitasnya nanti ini membahayakan. Nulis masih belepotan. Padahal sudah pegang UKW. Iya banyak. Kartu kompetensi. Nah ini perlu hati-hati juga. Dewan Pers juga harus hati-hati. Tidak apa-apa saya kritik dulu Dewan Pers. Ya kritik aja. Jadi Dewan Pers jangan seenaknya membuat kegiatan meluluskan. Nggak boleh. Tidak segampang itu. Kita ini saya 87 sudah gabung di salah satu media di Makassar. Bang Nurdin sekarang pegang kartu Madya. Saya utama. Dan diuji Bang Marasakti Siregar. Betul itu. Paling gila. Waduh, sadis juga cara pengujiannya dulu kan. Nyaris kita nggak lulus. Itu. Iya benar. Apalagi dendam dengan medianya. Karena dia orang tipu, saya orang. Betul. Sapu jagat. Lulus dari Jawa Pos. Jadi kita sama-sama pemegang kompetensi. Dan kita harus mencetak lagi. Kita harus mencetak kader-kader wartawan yang betul berkompeten. Nah, kalau sekarang ini kan belum berkompeten. Ya, banyak itu. Nah, itu yang belum ini. Dan sarannya apa untuk wartawan-wartawan yang belum punya 46 kartu kompetensi? Ya harus mulai sekarang belajar menulis, memperbaiki tulisan. Itu memperbaiki tulisannya. Kedua kita nanti kasih materi-materi yang biasa kita dapatkan juga dari pra UKW ya kita berikan juga. Ya, berapa lama mereka harus belajar sebelum ikut UKW? Sambil berjalan kalau itu karena kita lakukan ini kumpul-kumpul tiap minggu. Ya, jadi
seminggu sekali kita kumpul, kita diskusi. Kalau perlu sekarang ini kita melangkah bedah, kita membedah tentang undang-undang pers juga. Ya. Kenapa? Saya juga berpikir begini Pak, Cam. Di undang-undang pers itu ini masih menjadi tanda tanya juga, bahwa media itu adalah media cetak dan elektronik. Itu yang saya baca itu sempat. Bagaimana dengan kita? Iya. Ini kan online. Apakah disamakan media dengan elektronik ataukah kayak netizen? Apa istilahnya itu? Media medsos. Kan ini bahaya juga ini anunya. Berarti siapa yang harus tanggung jawab ini? Ya, Dewan Pers dong ini. Harus memperbaiki. Kita semua ini harus menambahkan bahwa media juga berkembang. Berkembang media ini. Jangan Fakih ini berkembang. Betul. Gitu. Makanya perlu amandemen undang-undang pers. Iya. Jangan selalu dijadikan bahwa sudah ada di pedoman media cyber. Bukan itu. Ketika kita digugat, dikembalikan, saya tidak ada dalam undang-undang kok, bagaimana? Iya. Iya, tapi sudah ada dalam pedoman media cyber yang diundang-undangkan. Iya. Nah, ini masalah. Harusnya amandemen ini undang-undang pers. Belum lagi ada sisi-sisi celah-celah pelanggaran kode etik di bidang IT. Ini bahaya juga. Ini gimana? Bahaya ini bidang ITE ini bisa kena jebakan Batman juga kita. Iya, bukan hanya Batman, Robin juga kena. Sama-sama sakti. Iya. Nah, ini yang kita harus jaga. Iya. Kita harus jaga, Camo. Saya sampaikan kepada kader AWS. Usulannya apa dari AWS ini pada? Kalau kami usulkan segera amandemen undang-undang pers. Masukkan ke dalam undang-undang ini media online. Jangan dipisahkan dengan media online dan perkembangan berikutnya. Kayak begini ini kan masuk di mana nih? Iya. Podcast ini masuk ke mana? Yang penting tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini kan yang harus kita jaga. Apa masuk medsos atau masuk? Dan saya menciptakan jatimnews.id ini adalah media podcast. Jadi podcast jurnalistik. Betul. Podcast. Interview ini kan jurnalistik. Iya. Tapi kita nggak perlu cek, nggak perlu konfirmasi. Sama juga podcast seperti ini, Jamu ya. Banyak yang salah pengertian. Terkadang juga saya mengatakan ini untuk menghujat, apa. Lalu ya podcast seperti ini sebenarnya. Ini kan podcast ini bagian dari radio yang berjaringan. Dan network kelihatan wajahnya yang sudah tua-tua begini. Kelihatan. Ini podcast namanya. Tapi kalau ada dialog tanpa ada mix seperti ini, itu bukan podcast, namanya broadcast. Broadcasting, dan ada warna-warna videonya ya, pergerakan. Nah, ini yang dan itu sudah ada kan, elektronik sudah tadi. Ada elektronik tadi. Itu sudah masuk, sudah jelas itu masuk di undang-undang pers. Sudah lewat. Sudah. Next ini podcast. Apalagi medsos. Medsos ini bagaimana? Ya, dan mungkin itu tugas Aliansi Wartawan Surabaya juga. Karena ada media-media, medsos itu media, tapi karena penulisnya ini tidak dikasih pelajaran jurnalistik, gebiawi akhirnya rusak. Intinya, apakah yang ditayangkan baik media sosial maupun media online ini produk jurnalis atau bukan? Nah, itu dia. Yang penting copy paste atau gimana? Paste di copy. Nah, ini berita satu bisa sampai ratusan media. Ini kan copy paste. Tidak ada etika lagi. Dan itu tugasnya kan masuk nama media di mana saya mengcopy buat media ini kan. Itu kan etika. Etika dan harus dibubuhkan sumbernya dari mana supaya masyarakat ini tidak dibodoh-bodohkan. Tidak dibodoh-bodohi tentang produk jurnalis. Jadi inilah fungsi dari AWS. Kenapa kami membentuk AWS bersama sahabat-sahabat wartawan. Kedua, kita membuat kliniknya. Jadi ada klinik wartawan. Selain bengkel ada klinik. Jadi kita di bengkel dulu, nanti kalau sudah mulai turun kita ambil lagi obatin dikit-dikit dengan klinik kita. Berarti ada pengawasan. Monitoring wartawan. Kalau perlu AWS bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, ada oknum wartawan yang di lapangan untuk menakut-nakuti. Yang anggota AWS maksudnya. Anggota AWS laporin. Nggak boleh kita ini. Kalau memang nggak bisa lagi dengan banyaknya aliansi ini berarti nggak ada wartawan liar ya. Mudah-mudahan. Kedepannya. Mudah-mudahan tidak ada.
Lihat kami di situ. Ada SMSI, ada macam-macam lah itu. Dan itu berkartu anggota. Jadi istimewa. Semangatnya AWS ini kita merangkul rekan-rekan yang ada di jajaran pinggir-pinggir. Ya, untuk bisa. Yang di pinggiran kita kasih ruang. Jangan ditinggal ini. Jangan dibiarkan. Ya. Kita ajak gabung. Kita berikan pemahaman. Apalagi dia berangkat dari hati nurani ya, bukan sekedar pengen jadi wartawan cari uang gitu kan. Yang penting kalau ada yang berniatnya semata-mata cari uang kelihatan juga. Ya. Ketika nggak lama itu karena biasanya beli ID card. Terseleksi kan. Ini yang bahaya ini. Ber-ID card. Nanti di baru nulis. Dan tidak bisa nulis. Ada yang lucu. Hanya membuat laporan. Ya. Anggaplah ke siapa pimpinan mana, Pak. Mau konfirmasi terkait ini Pak, ini fotonya. Bapak, apa tanggapannya? Kok foto yang ditanggapi? Iya, kalau kamu bisa menyanyi kita tanggap. Nah ini kan yang masalah semua ini. Iya. Seharusnya membuat tulisan konfirmasi yang benar, datangin narasumber. Komplit dulu baru tayang. Jangan menurut sumber yang tidak mau disebut namanya itu sudah opini, hati-hati. Opini wartawan muncul di situ. Berarti perlu cover. Iya, betul. Jadi jangan beropini dalam sebuah berita, hati-hati. ITE ada. Ini hati-hati. Nah, sekarang saya baca-baca karya tulis teman-teman. Biasa saya panggil, hati-hati. Ya, membuat tulisan ini. Contoh kasus, pernah saya dapatkan salah satu rilis penemuan narkoba di sebuah kotak bungkus rokok, tapi rokoknya disebut mereknya. Hati-hati, kan ini bahaya. Ya. Padahal rokok ini korporatnya bisa ngamuk, bisa. Saya tidak jualan narkoba. Saya jualan rokok. Bangkrut sudah. Ini bahaya. Jadi hati-hati. Banyak sekali. Oh iya Bang, selain membengkel dan mengklinis teman-teman wartawan, ada nggak pembelaan ketika wartawan bermasalah di lapangan? Ada. Diutamakan juga itu. Pembelaan wartawan, kita turunkan ada pembelaan wartawan ya. Nah ini beberapa rekan-rekan sebelum dikukuhkan juga kan turun juga aksi tentang penganiayaan wartawan. Ya. Kan turun di Polda waktu itu ikut aksi juga. Nah, sekarang padahal bukan anggota aliansi wartawan belum waktu itu ada. Cuma kita beraksi. Ada kepedulian antara teman seprofesi. Jangan digebukin wartawan itu. Ya. Kita sudah menyiapkan tim advokasi. Sudah siap. Kita punya tim pembelaan hukum. KLBH-nya juga sudah kita siapkan dan ada pengawasan wartawan. Bidang pengawasan wartawan. Jadi kita ngawasin juga anggota kita ini. Iya. Kalau dia takutnya salah arah, kita perbaiki. Kita berikan pengertian. Jadi jangan sampai mereka bermain-main dengan jeratan. Dan kalaupun ada wartawan yang harus berhubungan dengan hukum ya, itu pendampingannya free atau? Kita berikan free. Bagaimana caranya AWS mencarikan support untuk mereka? Untuk wartawan yang bermasalah. Jangan kayak gitu. Kadang saya juga sedih melihat saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang dimana masih ketika kita berkunjung ke rumahnya. Iya, itu wartawan temenan. Ini wartawan temenan. Beneran. Kalau dia mau wartawan macam-macam sudah kaya dia. Sudah kaya. HP udah kelihatan. Tapi ganti-ganti terus. Ya, berarti benar-benar ini nasib seorang wartawan. Ya, dan banyak yang begitu. Dan ya juga banyak yang berhasil. Jadi artinya AWS itu memberikan jalan kepada wartawan yang berhati nurani. Jadi ini mulai pudar ya roh. Itu roh hati nurani. Kedua, insya Allah kita akan melakukan juga pendidikan wartawan berakhlak. Ya. Wartawan berakhlak artinya begini, ya seperti yang saya katakan. Ada pengajian berakhlak itu kan kita bukan berakhlak ini, tapi itu singkatan. Mereka berorientasi bersih, ya. Akhlak itu jadi dia adaptasi, ya, ada brainstorming, ya, ada cuci otak di situ. Dia beradaptif, dia punya apa? Ada brainwash itu.
dicuci otak beli bos. Brainstorming. Jadi itu berakhlaknya di situ. Iya. Jadi bukan berakhlak, tapi berakhlak ini ada singkatan. Iya. Akronim dari singkatan itu. Oke Bang Nurdin. Jadi insya Allah aliansi wartawan Surabaya ini tidak mau jalan di tempat, tetap harus jalan. Bagaimana caranya? Ayo, tidak dipungut biaya, tidak ada namanya iuran anggota kita tiadakan, tapi kami berusaha untuk mencarikan rezeki yang halal buat AWS. Dengan produk banyak, dengan produk. Nah, jadi saudara-saudara kita punya media, masa kita tidak bisa membantu untuk mencarikan produk iklan apa kan itu udah pemasukan bagi dua dengan AWS kan dah gitu. Jadi ada pemasukan AWS, ada masuk ke medianya teman. Karena ini adalah aksi sosial supaya kegiatan ini terus berlangsung. Betul. Iya. Oke Bang Nurdin, setiap jalankan proposal manuin. Ada kegiatan proposal maju. Ini kalau udah sama wartawan mau tak tutup itu sih. Wah, nggak bisa mentok. Kalau awal-awal saya membentuk itu ada teman mengusulkan, panitia mengusulkan, bikin proposal. Begitu saya tahu sudah berapa jumlah proposal yang keluar. Kemarin ini mau pengukuhan. Ada 25 Bang, sudah stop. Nggak boleh lagi mengeluarkan proposal. Jangan bikin malu-malu terus ya, banyak proposal. Aduh. Ya kesian ini yang didatangin yang simpatik dengan warga seperti kan banyak juga pengusaha itu simpati kepada wartawan. Banyak aktivis apa yang simpati dengan wartawan, kebetulan aktivis kaya, dia pasti bantu lah. Yang penting kita baik. Tetap adalah media perjuangan. Intinya mari kita bermitra. Saya terobsesi dengan Jawa Pos. Cara bermitranya itu luar biasa. Memang betul Pak Dahlan ada guru besar memberikan kita semangat ketika itu ya. Saya ingat di Jawa Pos luar biasa. Mengingatkan masa lalu dan masa-masa perjuangan dulu. Sudah mencapai titik keberhasilan. Oke sobat. Kalau Bang Nurdin nggak saya potong ini timernya jalan terus. Oke Bang Nurdin. Siap ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya tentang AWS yang begitu benar-benar 55 sulit untuk menemukan sebuah wadah sebagai tempat bengkel ya. Kemudian untuk controlling dan pengamanan di bidang hukumnya itu, karena filosofinya wartawan itu kaki sebelah ada di penjara, kaki sebelah lagi ada di kuburan. Ini bahaya. Tapi yang husnul khotimah yang penting wartawan itu akhlakul karimah dan husnul khotimah. Betul. Jadi karya tulis itu akan bisa kita pertanggungjawabkan sampai di akhirat, dan itu menjadi amar ma'ruf nahi munkar. Oke sobat, saya akhiri dari Cangkir Cacamu ini. Cacamu, Cangkir Cacamu kembali hadir dalam program yang penuh inspiratif. Jangan lupa ya, kalau ada cacamu, subscribe dan like dan share, karena banyak inspirasi yang akan ada dan Anda peroleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cacamu, Cangkir Cacamu.